Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fauzan Irfan dengan NIM 2319111110005. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait pemeriksaan fungsi-fungsi tubuh yang berkaitan dengan sistem saraf. Silakan disimak video berikut ini. Oke, jadi di antara pemeriksaan yang akan kita lakukan yaitu pemeriksaan kesadaran, kemudian pemeriksaan refleks patologis, pemeriksaan rangsang meningeal, pemeriksaan nyeri punggung bawah, serta pemeriksaan fungsi cerebellum. Oke, jadi silahkan disimak video berikut ini ya. Oke, kita mulai pemeriksaannya. Baik, perkenalkan nama saya Fauzan yang bertugas di Klinik Lambung Mangkurat pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Hanif. Baik, Bapak Hanif. Umurnya berapa, Pak? 19 tahun. Baik, alamatnya di mana, Gi? Untuk pekerjaannya saat ini apa ya, Pak? Masih mahasiswa, Dok. Baik, berdasarkan data yang saya peroleh, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan fungsi tubuh yang berkaitan dengan sistem saraf Bapak, Gi. Betul. Hal tersebut bisa saja menimbulkan rasa ketidaknyamanan, akan tetapi saya akan coba untuk meminimalisir rasa ketidaknyamanan tersebut. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Baik, jika Bapak bersedia, Bapak bisa menuju ke bed pemeriksaan sambil saya menyiapkan alat dan mencuci tangan, Gi. Pemeriksa melakukan cuci tangan 6 langkah. Kemudian membersihkan alat yang akan digunakan. Bapak bisa duduk terlebih dahulu, Pak, untuk dilakukan pemeriksaan kesadaran. Baik, di sini kita dapat melihat untuk pasien dapat membuka mata secara spontan tanpa perlu adanya panggilan atau suara, maka nilainya 4. Kemudian bisa diulang tadi dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Hanif. Baik, dengan Bapak Hanif. Untuk tanggapan verbal dari pasien juga berorientasi dan relevan terhadap topik yang dibahas, maka nilainya 5. Kemudian bisa diangkat tangannya, Pak. Baik, kita dapat melihat bahwa pasien mampu melakukan gerakan sesuai perintah, maka nilainya 6. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks patologis, dimulai dari refleks Hoffmann-Tromner. Permisi, Pak. Oke, jadi permisi, Pak. Tromner. Baik, terlihat bahwa hasilnya negatif, tidak ditemukan adanya fleksi baik pada jari jempol maupun jari lainnya yang dipetik pada tangan tersebut, maka pasien dalam keadaan normal. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan Babinski. Bapak boleh berbaring, Pak. Silakan berbaring, Pak. Permisi, Pak. Dari bagian tumit, kemudian ke pangkal jari kelingking dan ke bagian medial pangkal dari jari jempol. Terlihat untuk hasilnya juga negatif, tidak ditemukan adanya respons dorsofleksi maupun pemekaran dari jari-jari pada kaki tersebut, maka pasien normal, hasilnya negatif. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan rangsang meningeal, dimulai dari pemeriksaan atau tes Brudzinski 1. Boleh berbaring, Pak. Oke. Untuk pemeriksaannya kita lakukan fleksi pada leher pasien. Permisi, Pak. Apakah ada nyeri, Pak? Tidak ada, Dok. Baik, untuk hasilnya negatif. Tidak ditemukan adanya tahanan ketika pasien difleksi bagian lehernya. Kemudian juga tidak ada nyeri ketika dilakukan gerakan fleksi leher, artinya normal. Kita lanjut ke tes Kernig. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Pak, apakah ada nyeri, Pak? Tidak ada, Dok. Baik, untuk hasil dari tes Kernig negatif. Untuk tungkai sebelahnya tidak ditemukan adanya gerakan refleks, serta untuk musculus biceps femoris atau yang lebih kita kenal dengan otot hamstring juga dapat bekerja dengan normal karena tidak ditemukan adanya nyeri ketika dilakukan ekstensi lutut. Selanjutnya kita lakukan tes Brudzinski 2. Permisi, Pak. Apakah ada nyeri, Pak? Tidak ada, Dok. Baik, untuk hasilnya juga negatif pada tes Brudzinski 2 karena tidak ada gerakan spontan dari tungkai sebelahnya yang menandakan hasilnya normal saja. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nyeri punggung bawah, dimulai dari tes Lasek terlebih dahulu. Permisi, Pak.
Pemeriksa mengangkat kaki pasien kurang lebih 45 derajat. Apakah ada nyeri, Pak? Tidak ada, dok. Baik, untuk hasilnya negatif, tidak ditemukan adanya nyeri. Selanjutnya tes beragat sikap. Permisi, Pak. Kurang lebih 45 derajat. Kita lakukan dorsifleksi. Apakah ada nyeri, Pak? Tidak ada. Baik, untuk tes sikat apakah ada nyeri, Pak? Tidak ada. Baik, untuk hasil dari tes beragat sikat juga negatif karena tidak ditemukan adanya nyeri menjalar dari bagian bokong hingga ke ujung jari kaki pasien. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fungsi cerebellum. Bisa ikuti gerakan saya, Pak. Itu jari telunjuk ke jari kelingking. Boleh, Pak? Kita dapat mengamati bahwa untuk kecepatan dari gerakan pasien normal, simetris, dan teratur. Selanjutnya, bisa lakukan gerakan seperti ini, Pak. Baik, untuk kecepatan dari pasien terlihat cepat, teratur, dan simetris kedua tangan. Selanjutnya bisa sentuh hidung Bapak, kemudian menyentuh bagian ujung jari telunjuk saya. Oke, bisa diulang, Pak? Baik, bisa diulang sekali lagi, Pak. Terlihat bahwa pasien mampu melakukan gerakan dengan sempurna. Selanjutnya bisa berdiri, Pak. Oke, kakinya rapat, Pak. Awal atau mula-mula pasien membuka mata terlebih dahulu, kemudian bisa tutup mata, Pak. Amati pasien kurang lebih 30 detik. Terlihat bahwa pasien mampu menjaga keseimbangan, tidak goyang maupun tidak terjatuh ketika menutup mata. Baik, Bapak bisa membuka mata kembali. Selanjutnya pemeriksaan gaya berjalan. Boleh berjalan normal dulu, Pak. Baik, terlihat untuk gaya berjalan pasien normal, tidak terlalu lebar maupun tidak terlalu pendek. Kemudian simetris, gerakan ayunan tangan juga normal. Serta pasien tidak terjatuh ketika berjalan. Oke, boleh lakukan gerakan seperti ini, apa, dari tumit menyentuh ujung jari jempol Bapak. Siap, dok. Baik, untuk tes tandem walking juga pasien dapat melakukan dengan sempurna. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata maupun tingkah laku mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.